Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-124. Sebutan ayah dan ibu dalam hukum yang kelima itu mengacu kepada siapa saja? Jawabannya, sebutan ayah dan ibu dalam hukum yang kelima mengacu tidak hanya kepada orang tua kandung, tetapi juga pada semua orang yang melebihi kita dalam usia dan bakat, dan khususnya mereka yang menurut ketetapan Allah mempunyai wewenang atas kita, apakah dalam lingkungan keluarga atau dalam gereja dan negara. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Amsal 23 ayat 22 sampai 25, Efesus 6 ayat 1 dan 2, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, Kejadian 4 ayat 20 sampai 22, Kejadian 45 ayat 8, 2 Raja-Raja 5 ayat 13, 2 Raja-Raja 2 ayat 12, 2 Raja-Raja 13 ayat 14, Galatia 4 ayat 19, dan Yesaya 49 ayat 23. Pengajaran dan penerapan dari pertanyaan dan jawaban ke-124 ini ialah: pertama, kita sebagai anak menyadari bahwa orang tua kita atau yang lebih tua usianya dari kita, atau pemimpin di dalam keluarga kita, atau pemimpin dalam gereja kita, atau pemimpin dalam negara kita, kita patut menghormati, menghargai, dan memberikan dukungan atas segala yang mereka kerjakan, yang baik, yang benar, yang adil, dan yang sesuai dengan rancangan Tuhan Allah dan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita sebagai anak menerima dengan sesungguhnya apa saja yang mereka lakukan dan yang mereka putuskan, yang sesuai dengan pengajaran dari Tuhan dan yang dapat dibuktikan dalam kehidupan keseharian mereka. Yang kedua, kita sebagai anak memang tidak hanya menghormati orang tua kandung yang telah melahirkan, membesarkan, dan memelihara hidup kita. Karena kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang seusia dengan orang tua kita, atau lebih tua darinya, atau yang memimpin suatu komunitas, gereja, atau negara. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan atau kelayakan dari Tuhan Allah untuk mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak, sehingga setiap anak nantinya dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi orang tua sebagai ayah atau ibu di dalam kehidupan mereka dan masa yang akan datang. Yang ketiga, tentunya sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua memiliki sikap hati untuk bersedia menjadi teladan, contoh yang dapat diikuti dan ditiru oleh anak-anak, sehingga kesaksian dari orang tua, pemimpin, dan orang-orang yang dituakan itu betul-betul dapat menyentuh hati anak-anak dan dapat memberikan tuntunan agar anak-anak juga dapat mengikuti teladan yang baik dari orang tua kita. Yang berikutnya ialah hubungan orang tua dan anak bukan hanya sekedar hubungan sosial, hubungan darah, atau hubungan dari satu etnis, atau hubungan dari satu gereja atau satu negara, tetapi hubungan tersebut menjadi implikasi dari hubungan seorang anak kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa orang tua, pemimpin keluarga, gereja, dan negara, mereka semuanya mewakili pemerintahan Allah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan, untuk melindungi dan mengayomi setiap orang yang ada di bawah pimpinan mereka. Dengan demikian, kita patut bersyukur karena setiap anak pada akhirnya menjadi orang tua.
Dan setiap orang tua pada waktunya benar-benar mengakui dan menyadari adanya keunikan dan kesungguhan dari tiap-tiap anak, sehingga mereka berlaku adil dan mengerjakan semua tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghargai, menghormati, dan dekat dengan para pemimpin komunitas keluarga kita, para pemimpin gereja kita, dan para pemimpin di negara kita. Kiranya Tuhan memulihkan hubungan kita dengan keluarga, gereja, dan negara yang bisa jadi di masa lalu mengalami suatu ketidaknyamanan, kepahitan, kesusahan. Tetapi di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita diminta untuk boleh membangun hubungan yang baik dengan para pemimpin, melakukan pendamaian dan rekonsiliasi yang benar, sehingga kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kiranya dengan ulasan yang singkat, setiap kita dapat menerapkan hukum yang kelima sebagai anak dan sebagai orang tua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.